عمرا وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفاء والجود والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والمسلمين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألفنا روح شيخنا من حج مرزوكي بمرصد إلى روحي شاج مودع من شيخنا حج أحمد مرسل من حج عبد الله بن سالم من شاج محمد عارف بن سوم إلى روحي ولد بن ابن وصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد لله لهم الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفضل العافية وابن يفقهنا في الدين ورزقنا قبل الخشية واليقين وبنية أن يجعل عملنا خالصة لوجهه الكريم ومقر رضاه وجنات النعيم إلى حضرة النبي كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa barakat ulumihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtajul mu'minu hajatan ila sabri 'anis syahawatil mubahati allati takunu raghbatan nafsi fiha maqsuratan alat taladzudzi wat tamattu'i bid dunyal mujarradi fa innal inhimaka fi dzalika wal istirsala ma'hu yajuruna syubuhati wal muharramat wa yughthirur raghbata fid dunya wa yahijul hirsa 'alaiha wa yahmilu 'alal ithad dunya wal unsi biha wa 'ala nisyanil akhirati wal ghaflati anha faqad 'arafta rahimakallahu ma dzakarnahu hajatal mu'min sabri fi umi ahwalihi wa dawami awqatihi fa'alaika bihi tapuz bi kulli khairin wa tadhfar bi kulli sa'adatin wa amma syukru wal maqamati syarifati wal manazilir rafi'ah. Pelajaran kita masih menjelaskan munjiat al-azimah, keselamatan yang besar buat kita kalau ada sifat-sifat ini di diri kita. Apa itu? As-sabru 'alal bala wa syukrul ni'matillah wa zuhdu fid dunyal muzghilati 'anillah. Setengah daripada munjiatil azimah itu adalah sabar. Orang yang sabar akan mendapat keselamatan dunia akhirat. Di samping Allah Ta'ala berikan pahala yang tidak terhingga. Sudah banyak diterangkan baik Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan keutamaan orang yang bisa sabar. Sabar atas apa? Sabar ala bala'illah. Sabar atas bala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita sabar, maka pahalanya besar dan insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Sabar itu ada sabar di atas bala Allah, ada sabar dalam menjalankan taat kepada Allah, dan ada sabar dengan meninggalkan maksiat. Itu semuanya membutuhkan sabar. Dengan kita bisa sabar, maka kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih di bagian yang pertama, yaitu yang namanya sabar. Nanti ada syukur, lalu ada zuhud pada dunia yang menyibukkan daripada Allah. Akan dibahas berikutnya. Wa yahtajul mu'minu hajatan ila sabri 'ani syahawatil mubahati allati takunu raghbatan nafsi fiha maqsuratan 'alat taladzudzi wat tamattu'i bid dunyal mujarradi fa innal inhimaka fi dzalika wal istirsala ma'hu yajurul syubuhati wal muharramati wa yukthir raghbata fid dunya wa yuhijul hirsa 'alaiha wa yahna 'alal ithil dunya wal unsi biha wa 'ala nisyanil akhirati wal ghaflati anha. Selanjutnya ulama menjelaskan butuh orang mukmin akan sebagai butuh, sebenar-benarnya butuh kepada apa? Ila sabri 'ani syahawatil mubahat, daripada kepada sabar atas menuruti syahwat-syahwat yang mubah. Kemarin ada sabar di waktu mendapat bala,
ada sabar di waktu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada sabar di dalam meninggalkan maksiat. Itu semua supaya kita bisa mudawamah, bisa istiqamah, dibutuhkan kesabaran. Selanjutnya, dan butuh orang mukmin akan sebagai sebenar-benar butuh kepada sabar daripada syahawatil mubahat, kepada daripada segala keinginan nafsu kita yang mubah. Jangan sampai melampaui batas, walaupun yang mubah itu pun jangan sampai melampaui batas. Biasanya nafsu kita manusia itu akan melampaui batas dalam menuruti kemauan kita yang mubah. Jadi dengan penjelasan ini, apalagi yang haram, yang namanya maksiat, yang mubah pun kita disuruh jangan terlalu berlebihan. Allati takunu raghbatan nafsi fiha, yang adalah itu gemer nafsu padanya. Nafsu manusia itu gemer, seneng, mau dan pengen daripada segala keinginan hawa nafsunya. Maksuratan ala taladzudi wa tamattu'i bid dunyal mujarradi, yang tertentu atas berlezat-lezat, berenak-enak dan bersedap-sedap dengan dunia yang semata-mata dunia. Jadi kita diajarin walaupun itu hanya mubah, jangan sampai keterlaluan, jangan sampai melampaui batas, yang mana nafsu manusia maunya seperti itu, terus ngikutin syahwatnya, keinginannya, yang dengan itu dia berlezat-lezat, berenak-enak, bersenang-senang dan bersedap-sedap dengan dunia yang semata-mata hanya dunia. Fa innal inhimaka fi dzalika wal istirsalamahu yajuruna syubuhati wal muharramat, maka bahwasanya memecahkan kemauan padamkan itu dan menuruti kemauan sertanya itu bisa membawa kepada barang-barang yang syubhat dan barang-barang yang haram. Dengan kita menuruti kemauan hawa nafsu kita yang awalnya dari yang mubah, lama-lama akan membawa kita ya jurul syubhat, akan menjurus kita kepada perbuatan-perbuatan yang syubhat, barang-barang yang syubhat. Bahkan wal muharramat, karena saking nurutin kemauan syahwatnya akan bisa membawa kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari mulai yang mubah pun jangan sampai kita terus mengikuti kemauan hawa nafsu kita, walaupun itu hukumnya hanya mubah. Karena berlebihan dengan yang mubah akan bisa membawa kepada sesuatu yang syubhat. Jadi ada syubhat, ada mubah, ada syubhat, dan ada yang namanya haram. Yang syubhat, yang mubah itu yang boleh. Yang boleh, enggak ada larangan di dalam mengambil, mengerjakan, berbuat sesuatu yang hukumnya mubah. Ada yang namanya syubhat. Syubhat itu yang tidak jelas dia haramnya dan tidak jelas mubahnya. Namanya barang yang syubhat. Sebagaimana Nabi kita terangkan dalam hadisnya, al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Barang halal itu jelas ada tanda-tandanya, barang haram pun jelas ada tanda-tandanya. Di antara barang haram dan barang halal ada yang namanya barang yang syubhat. Syubhat itu barang yang tidak jelas halal haramnya, namanya barang apa? Barang yang syubhat. Orang yang wara dalam agama, apalagi yang haram, yang syubhat pun dia pelihara dirinya. Dia enggak mau kalau barang itu enggak jelas hukumnya, haram apa halal.
Kalau kita makan, kadang-kadang manusia apalagi sekedar yang syubhat, haram-haram dikit, kita kata nggak apa-apa, haram-haram dikit mah. Kan begitu kalau kita, nafsu kita. Tapi orang yang apik dalam agama, apalagi yang haram, kalau udah haram yang nggak ada pakai haram sedikit-dikit. Ya haram yang apa? Sekali haram ya haram. Bahkan yang syubhat pun disuruh tinggalkan. Kita terutama di dalam kita makan, jangan sampai kita makan barangnya haram, termasuk juga jangan sampai kita makan barang yang syubhat. Kita usahalah kita makanlah yang murni kehalalannya, supaya di dalam kita beribadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Kalau makan kita barang apa? Barang yang halal. Masalah kita oleh ulama, apalagi yang mubah, yang haram, yang syubhat, yang mubah pun jangan berlebihan. Ini buat kita masih rada kurang begitu bisa. Pokoknya kan dia boleh halal, nggak apa-apa, semau-maunya kita. Umpamanya masalah makan, kita kan makan kita asal masih muat, terus kita masukin aja dalam perut kita. Itu dalam agama walaupun itu halal pun jangan berlebihan, karena sifat orang yang baik itu makannya dikit. Asal masih kuat ibadah dia belum makan lagi. Seperti itu. Kalau kita kan bukan makan kita dikit-dikit. Nah, dikit-dikit makan kalau kita, bukan makan kita dikit. Kenapa makan dikit? Dengan makan yang halal dikit, badan akan sehat, ibadat akan kuat, akan semangat. Kalau kebanyakan makan, walaupun daripada barang yang halal pun akan mengganggu kita. Dengan banyak makan maunya tidur terus, karena perutnya kenyang terus, maka akan kurang semangat dalam beribadahnya. Diajarinya dalam agama kita seperti itu. Kita tahu ajarannya makan sesudah lapar, berhenti sebelum apa? Bisa itu kita. Ngomong mengapa? Ngomong bisa. Kalau makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Bisa juga kalau makan nyoman sama garam doang bisa begitu. Gak nafsu kita. Kau perahunya banyak, kau belum sampai tenggorokan belum ngapa? Belum berhenti kita mah. Itu sifat kita begitu, bukan makan dikit, yang ada dikit-dikit apa? Dikit-dikit makan. Padahal dalam agama ajarannya begitu. Jangan banyak apa? Jangan banyak makan walaupun daripada yang halal, apalagi yang apa? Apalagi yang haram. Nah, seperti itu diajarinnya. Tapi kita masih belum bisa itu. Sekedar makan aja kita belum bisa ngamalin yang diajarin oleh agama kita, yang diajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama sama-sama begitu makannya, kalau masih kuat ibadat dia belum makan lagi 2 hari 3 hari. Kalau masih kuat ibadat belum ngapain? Belum makan lagi. Itu namanya makannya apa? Makannya apa? Emang sedikit makannya. Kalau kita yang ada dikit-dikit makan. Jadi kata ulama, di dalam masalah menuruti kemauan syahwat yang mubah pun membutuhkan kesabaran. Karena kalau enggak itu akan bisa membawa kepada mengenakan barang yang syubhat dan barang yang haram. Wa yukthiru raghbata fid dunya, dan akan banyak kegemernya di dalam kegemerannya di dalam masalah dunia, suka gemer sama dunia. Padahal kemarin di antara sifat yang munjiat itu
az-zuhdu fid dunya, zuhud pada dunia. Dunia yang mana yang disuruh zuhudin? Zuhud di dunia, al-musyghilati anillah, dunia yang sampai menyibukkan kita daripada ingat kepada siapa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam masalah kita mencari dunia, jangan sampai dengan sebab kita mencari dunia sampai kita lupa kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, lupa kewajiban kita, lupa sama perintah Allah dengan sebab mencari dunia. Wa yahijul hirsu 'alaiha, dan akan menggerakkan kemauan kita akan gemer atas dunia, padahal sama dunia disuruhnya musinya zuhud. Jangan gemer banget sama apa? Sama dunia, artinya hirsun, ada gemer banget, demen banget sampai ngelupain urusan akhirat. Wayah alal ithari dunia wal unsi biha, dan membawa orang yang berlebihan dalam yang syubhat, yang syahwat, yang mubah, itu akan membawa atas ithar lid dunia, lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Dari sebab, dari akibat dia menuruti kemauan syahwat yang hanya mubah, efeknya bisa seperti itu, membawa dia atas lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Namanya ithar lid dunia. Disuruhnya kita lebih mementingkan urusan akhirat daripada apa? Daripada dunia. Di sana kata Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam masalah kebanyakan orang begitu sifatnya. Kebanyakan dia lebih mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Wal unsi biha, wal unsi artinya jinak, demen, gemer dengan dunia. Wa ala nisyanil akhirah, efek daripada orang sangat menuruti kemauan syahwatnya, keinginannya mubah, itu akan lupa kepada urusan akhirat. Wal ghaflat anha, dan lalai dia daripada urusan akhirat dengan sebab menuruti kemauan syahwatnya yang mubah. Jadi begitu diperintahnya, apalagi kepada yang haram, yang syubhat. Yang mubah pun kita disuruh sederhanain, jangan sampai melampaui batas, walaupun itu hukumnya apa? Mubah, artinya boleh, apalagi sampai yang haram. Karena orang yang mengikuti kemauan syahwatnya yang mubah, berlebihan maksudnya, itu efeknya akan begitu, akan bisa membawa kepada berbuat, mengambil yang syubhat dan yang haram, dan akan gemer pada dunia, dan akan bergerak hatinya atas dunia, dan membawa dia atas lebih mementingkan dunia daripada urusan akhirat, dan atas lupa kepada dan lalai daripadanya. Jadi kalau masalah syahwat yang mubah aja disuruh jaga, jangan sampai melampaui batas, apalagi yang haram. Maka sangat banget kita mesti jaga, jangan sampai kita mengambil sesuatu yang haram, mengerjakan sesuatu yang haram. Bahkan yang syubhat pun disuruh jauhin kalau bisa. Orang yang mubah hajak jangan sampai melampaui batas, apalagi yang apa? Yang haram. Kalau orang sudah banyak makan barang haram, udah bisa dipastikan jiwanya akan tidak benar, jiwanya akan banyak lupa kepada urusan akhirat, jiwanya akan maunya nurutin terus kemauan hawa nafsunya, seperti itu. Dan lebih celakanya kalau orang banyak makan haram, maka doanya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadat salatnya pun akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia banyak makan apa? Barang yang haram. Di sini masalahnya bukan aja yang haram, bahkan yang syubhat, hawa nafsu kita yang mubah pun jangan sampai melampaui batas. Ya contohnya kayak gitu, seperti makan itu jangan nurutin kemauan nafsu kita. Kau belum sampai tenggorokan belum ngapain,
Belum berhenti itu namanya mengikuti kemauan hawa apa? Syahwat, walaupun itu yang mubah. Disuruhnya jangan sampai kayak gitu, karena efeknya akan banyak nanti ke belakangnya pada jiwa kita. Yang terakhir kata ulama, wala nisyatil akhirati wal ghaflati anha. Orang yang tidak bisa menahan syahwatnya yang mubah, anti melampaui batas dalam yang mubah, maka itu efeknya akan lupa dengan urusan akhirat dan lalai daripadanya. Maka di dalam kita, supaya kita bisa menahan, menyederhanakan yang syahwat yang mubah, itu membutuhkan kesabaran. Dengan kita latih diri kita, kita biasain diri kita, walaupun itu yang mubah, jangan kita terus-terusan ikutin kemauan apa kita, hawa nafsu kita. Maka insya Allah kalau yang mubah dia sudah bisa jaga, dia sudah sederhanain, maka insya Allah yang haram akan lebih lagi dia bisa pelihara dirinya. Tujuannya seperti itu. Faqad arabta rahimakallahu ma dzakarnahu hajatal mu'min ila sabri fi umumi ahwalihi wa dawami awqatihi. Maka dengan penjelasan dari awal dalam masalah sabar, kata ulama, arabta rahimakallah, telah engkau tahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati engkau. Apa yang kita udah tahu, bima dzakarnahu, dan apa yang telah kami jelaskan, kata pengarang, akan butuhnya orang mukmin kepada yang namanya sabar. Di dalam masalah apa membutuhkan sabar? Fi ummi ahwalihi wa dawami awqatihi, pada segala halnya. Di dalam segala hal kita membutuhkan yang namanya apa? Yang namanya sabar, yang namanya kesabaran. Baik di dalam kita mendapat bala, maka kita membutuhkan kesabaran agar bala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tidak lebih berbahaya buat kita. Karena kalau kita dikasih bala enggak sabar, itu 2 kali kita ruginya. Bala tetap berjalan, kalau Tuhan takdirkan kita jadi mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bala itu enggak akan bisa terhindar kalau memang sudah Tuhan takdirkan. Jadi kemarin sudah jelaskan, di waktu yang mendapat bala kita sabar, kita ingat itu udah takdir siapa? Udah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yakin pasti ada hikmatnya buat kita, ada hikmahnya, maka kita sabar. Dengan kita sabar, maka bala yang menimpa kita akan mendapat pahala kita, akan menghapus kesalahan kita, menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya kayak gitu. Itu udah kita maklum. Kita ngomong itu ngapa? Gampang dan bisa, tapi rasanya kalau ngamalinnya itu masih ngapa kita? Masih kadang-kadang belum bisa, masih ngeresulah juga kita, masih berontak juga hati kita, nggak mau ngapain, nggak mau sabar. Padahal seperti itu, dengan kita sabar di dalam kita mendapat bala, itu banyak manfaat hikmahnya. Di antaranya Tuhan ampunin dosa kita, Tuhan hapusin segala kesalahan kita, Tuhan angkat derajat kita. Makanya disuruh ingat kayak gitu supaya bisa ngapa? Bisa sabar. Begitupun dalam kita berbuat taat kepada Allah, itu pun memerlukan kesabaran supaya kita bisa istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Kita membutuhkan kesabaran supaya kita bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama jelaskan begitu. Dengan penjelasan terdahulu apa yang telah saya sebutkan, kata pengarang, orang mukmin sangat butuh kepada sabar di dalam segala keadaan. Fi ummi ahwalihi wa dawami awqati, di dalam keadaan dan selama waktu yang dia masih ada, masih hidup terus, dia membutuhkan kesabaran supaya bisa istiqamah. Fa'alaika bihi tapuz bikulli khairin wa tadfar bikulli sa'adatin.
Akhirnya ulama memberikan penjelasan kepada kita, dengan kita sabar akan Tuhan angkat derajat kita, kemarin Tuhan hapuskan dosa kita, maka fa'alaika bihi. Fa'alaika bihi takdirnya ilzam alaika bihi, maka lazimkan oleh engkau dengan dia, dengan yang namanya sabar. Di dalam segala hal kita membutuhkan kesabaran. Kenapa kau tersabar? Tapuz bikul ya khairin, engkau akan mendapat keberuntungan dengan tiap-tiap kebaikan yang bagi orang sabar. Wa tadfar bikulli sa'adatin, sama dan beruntung dengan tiap-tiap segala keuntungan, keberuntungan sa'adah dunia, sa'adatid darain yang kita butuhkan. Keberuntungan dunia apa? Dunia akhirat. Jadi kata ulama, setelah beliau menjelaskan di dalam masalah kita disuruh sabar dalam segala hal, maka fa'alaika bihi, maka lazimkan engkau dengan dia, artinya dengan senantiasa kita bisa terapkan kesabaran di hati kita. Tapuz bikul ya khairin, insyaallah akan beruntung. Niscaya engkau beruntung dengan mendapat tiap-tiap soal kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala sudah janjikan. Kemarin dijelaskan oleh ulama, di antaranya Allah taala takfiri sayyiat wa tarfa'id darajat, Tuhan hapuskan dosa-dosa kita, Tuhan angkat derajat kita. Kalau kita bisa ngapain? Bisa sabar di dalam segala hal. Itu yang namanya munjiatil azimah, keselamatan yang besar. Kalau bisa kita ngamalin, kita bisa terapin, bisa ada di jiwa kita, maka kita akan mendapat keuntungan-keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun emang pahit, enggak enak, dan yang mana kita memang baru bisa ngomong dan dengar aja, mudah-mudahan kita bisa dikit-dikit terapin dan amalin. Wa amma syukru fahuwa minal maqamatis syarifati wal manazilir rafi'ati. Kemarin di antara munyatil azimah selain sabar ada namanya syukur. Ulama jelaskan syukur itu minal maqamatis syarifati wal manazilil rafi'ati. Adapun syukur itu daripada maqam yang mulia, daripada tempat yang mulia, dan manazilil rafi'ati, dan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa bersyukur dia akan mendapatkan maqamatis syarifah dan manazil rafi'ah. Artinya maqamatin syarifah tempat yang tinggi, mana rafi'ah juga mana tempat yang tinggi. Dengan dia bisa bersyukur, dan itu termasuk kemarin sudah dijelaskan, termasuk daripada bagian munjiatil azimah yang namanya apa? Syukur. Kemarin yang keduanya selain sabar. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu akan nikmat Allah. Kita diingatkan oleh Allah supaya kita bisa bersyukur daripada nikmat Allah yang kita terima, yang kalau kita mau hitung nggak akan bisa kita ngitung nikmat siapa. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Setiap nikmat wajib kita apain? Kita syukurin. Apa itu syukur? Udah sering diterangkan, syaraful abdi jami'a ma an'amallahu li'adlih. Seorang hamba bisa menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada jalan yang Allah Ta'ala redha. Namanya dia apa? Namanya dia syukur. Kata ulama tadi, syukur itu termasuk maqamatis syarif. Firman Allah menerangkan, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kamu akan nikmat Allah jikalau kamu akan dia adalah hamba yang menyembah kepadanya. Dalam ayat lain, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah kamu dari rezeki Tuhan kamu,
tapi jangan hanya makan doang. Ingat, kamu mesti bersyukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tekanannya bukan sekadar disuruh makan, tapi diperintah juga untuk ngapain? Mensyukuri nikmat Allah. Kulu mir rizqi rabbikum. Kalau kita makan pasti kita mau banget makan rezeki siapa? Tapi yang paling penting lagi di samping disuruh makan, washkuru lahu, dan bersyukurlah kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarin setiap kita makan disuruh baca doa. Tanda apa kita? Tanda syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling kurang kita baca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita makan, dan setelah selesai kita akhiri dengan alhamdulillah. Itu tanda apa kita? Tanda syukur seperti kepada Allah Subhanahu di dalam apa yang telah beri rezeki kepada kita. Di samping itu pun kita beribadah kepada Allah. Enggak cukup dengan alhamdulillah doang, tapi kita ibadah kepada Allah di dalam cara mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah di sini yang tekanannya washkuru lahu. Kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah kamu daripada rezeki Tuhan kamu. Tentunya kita tahu rezeki yang mana yang disuruh makan, rezeki yang halal. Nanti di ayat lain diterangkan jangan makan barang yang apa? Barang haram. Di samping itu jangan kamu lupa washkurulah. Syukurlah kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau makan kamu ingat itu rezeki daripada siapa? Rezeki daripada Allah. Jangan tibang sekedar kita makan, kita atau alhamdulillah tapi enggak mau ibadah. Itu walaupun alhamdulillah juga emang ada pahalanya, tapi itu enggak bener. Alhamdulillah ibadah enggak ngapain? Kagak mau habis makan ya nyukup nyebut ya dapat pahala muji kepada Allah. Tapi yang lebih penting lagi jangan sekedar tapi perintah Allah diapain? Dikerjakan sebagai tanda syukur kita kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Tuhan kata i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Itu udah Tuhan terangkan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bisa apa? Yang bisa bersyukur kepadanya. Sampai ada seorang nabi berdoa minta jadikan daripada orang yang sedikit. Maksudnya orang yang bisa ngapain? Bisa bersyukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hambaku yang bisa berapa? Bersyukur. Kebanyakan pada kufur nikmat. Kufur nikmat artinya nikmat Allah dia tidak gunakan kepada jalan yang Tuhan ridho. Namanya kufur apa? Kufur nikmat. Dikasih sehat kagak mau ibadat, dikasih banyak harta kagak mau infak harta jalan Allah, namanya kufur apa dipanggil? Kufur nikmat. Dikasih nikmat mata, matanya dia enggak gunakan untuk melihat yang Tuhan senang, yang Tuhan ridho, yang Tuhan perintah, malah maunya ngelihat yang Tuhan larang. Itu namanya kufur apa? Kufur nikmat. Kena nikmat Allah enggak usah jauh-jauh, di diri kita pun sangat banyak Allah Ta'ala berikan, yang kalau kita mau syukuri sebagaimana mestinya kita enggak bakal bisa. Kena banyak sekali nikmat siapa? Nikmat Allah di diri kita. Itu yang perlu kita mesti renungkan dan kita ingat di waktu kita sehat, kita mesti ibadah. Karena kesehatan nikmat daripada siapa? Nikmat daripada Allah, amanat daripada Allah yang mesti kita syukurin dan mesti kita tunaikan amanat itu. Banyak lagi segala macam apa-apa yang ada di diri kita, semuanya adalah nikmat dan amanat dari Allah yang mesti kita syukurin dan mesti kita tunain. Memang kata Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bisa ngapa? Yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedah orang syukur? Kata Allah dalam wasana disyakirin. Dan nanti Allah Ta'ala balas, kata Allah, selagi akan aku balas orang-orang hambaku yang bisa bersyukur kepadaku
akan banyak balasannya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur tadi artinya kita pakai, kita gunain nikmat Allah kepada yang Tuhan apa? Yang Tuhan redha, yang Tuhan senang. Namanya kita apain? Kita syukurin tu nikmat Allah. Jadi arti syukur syaraful abdi jami'a ma an'amallahu li adli. Seorang hamba bisa menunaikan, bisa memalingkan, bisa menggunakan kepada apa yang Tuhan redha, namanya dia syukur kepada siapa? Artinya ibadah dengan sebaik-baiknya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Nabi menerangkan man utiya fasyakara wa btuliya fasabara wa zulima faghafara wa zalama fastaghfara. Summa sakana salatu wassalam faqalu ma lahu ya Rasulullah qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Nabi kita man u'tiya fasyakara, siapa orang yang diberi sesuatu nikmat maka dia bisa bersyukur, dikasih bala maka dia sabar, dizolimin orang maka dia bisa maafin, dan dia berbuat zolim maka buru-buru minta ampun. Cuma sakata, habis Nabi kita dia ngomong sampai di situ, itu belum ada penjelasan apa maksudnya. Siapa yang sabar, yang Tuhan berikan sesuatu maka dia syukur, dan dikasih bala dia sabar, dizolimin orang dia maafin, namanya wadulima ghafara wa dzalama fastaghfara. Kalau dia berbuat zolim maka buru minta apa? Minta ampun. Apa namanya gunanya dan natijahnya daripada itu? Habis sampai di sini Nabi kita berhenti ngomong diem. Faqalu, maka sahabat pada nanya, malahu ya Rasulullah, apa yang dia dapatkan kalau hamba bisa seperti itu, begitu maksudnya. Malahu ya Rasul, apa bagi hamba itu? Hamba yang mana? Hamba yang kalau dikasih dia syukur, dikasih bala dia sabar, dia dizolimin orang dia ampunin, berbuat zalim dia buru minta apa? Minta ampun. Apa balasan daripada siapa? Dari Allah. Kata sahabat nanya, malahu ya Rasulullah, maka Rasul jawab, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu bagi Allah Subhanahu wa taala mendapat keamanan, dan mereka termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai balasannya. Orang yang kasih nikmat dia syukur, dikasih bala dia sabar, dizolimin orang dia ampunin, dia maafin, nama padu wadulima faghafara. Dan kalau dia berbuat zalim kepada orang, fastaghfara, buru-buru dia minta apa? Diminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai balasannya kata Nabi kita, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang itu adalah mendapat keamanan dari dunia akhirat, dan mereka itu hamba-hamba yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan daripada orang yang bisa syukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwa syukur itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Apa itu syukur? Tadi sudah jelaskan kayak gitu. Ada nikmat, kita jangan kufurin nikmat Allah. Karena sangat dongo orang, sangat bodoh orang kalau Tuhan kasih nikmat lalu dia kufurkan nikmat Allah. Dikasih sehat, kesehatannya dia nggak pakai buat ibadat. Dikasih kelebihan baik itu dunia maupun harta, dia nggak mau palingkan untuk jalan Allah. Itu namanya itu orang nggak syukur dari nikmat siapa? Nikmat Allah. Karena arti syukur tadi kayak gitu, kita bisa gunakan nikmat Allah kepada jalan yang Tuhan ridho, namanya kita dipanggil apa? Hamba yang bersyukur. Jadi intinya syukur itu ya kita ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sebisa-bisa kita, semampu-mampu kita berusaha beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Selain itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan Tuhan balas dengan balasan yang berlipat ganda.
Seperti itu diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, sampai situ insyaallah akan kita lanjutkan pada giliran akan datang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini sedikit-sedikit kita bisa amalkan. Yang tadinya kita kurang sabar dalam mendapat bala, kurang sabar dalam taat, kurang sabar dalam meninggalkan maksiat, kita berusaha. Lalu kalau ada nikmat kita lupa bersyukur kepada Allah, kita ingat supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah sebisa-bisa kita. Karena kalau kita mensyukuri sebagaimana mestinya enggak akan bisa, enggak akan seimbang nikmat Allah dengan syukur kita. Karena saking apanya? Saking banyaknya nikmat Allah kepada kita dibandingkan dengan ibadah kita baru seberapa jauh dibandingkan seperti itu. Kalau kita mau syukur sebagai anu, jadi yang benar ya kita berusaha sebisa-bisa kita ajak jiwa kita paksa diri kita untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal. Itu seperti itu harapan kita berdoa dan kita berusaha. Mudah-mudahan Tuhan tolong kita sehingga menjadi orang kita dunia, orang yang bahagia dunia akhirat sebagaimana semua harapan kita seperti itu. Kita akhiri dengan kita zikir sedikit dan pahalanya buat orang tua sesuatu yang rahmatillah. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayil mu'minina wal mu'minat. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelum berdoa ada undangan saudara kita Haji Dali ngundang ke rumah mantunya Osid. Ada acara apa? Minta didoain, katanya dia mau umroh. Jadi kita diundang untuk mendoakan mantunya Haji Dali yang namanya Osid. Nggak tahu berangkat kapan. Ya, yang nggak ada halangan, punya waktu, habis sholat kita ke rumah saudara kita yang namanya saudara Osid. Ya, insya Allah. Lalu yang kedua, ini udah bulan Muharram. Bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Bahasa kita bulan apa? Bulan Syura. Habis Syura apa Safar? Bulan Asyura ya. Dan
itu kita harus ingat tahun baru Islam namanya. Bukan karena ingatnya kita mesti meningkatkan ibadah kita. Berarti umur kita sudah nambah apa kurang? Hitungannya nambah, tapi pada hakikatnya umur kita berapa? Berkurang. Dengan masuk tahun baru lagi berarti berkurang udah umur kita. Kalau umur kita 60 tahun, sekarang udah 69 umpamanya, 59 berarti tinggal apa lagi? Tinggal 1 tahun lagi. Maka kita mesti terus berusaha meningkatkan amal ibadah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu disuruhnya. Jadi setelah ini kita harus semangat lagi di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umur kita nggak tahu kapan Allah Ta'ala cabut umur kita. Supaya kita dalam keadaan husnul khatimah, maka kita tingkatkan lagi kesemangatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ibadah yang diperintah pada bulan suci, di antaranya disuruh puasa tanggal 10. Surah kita banyakkan pada apa? Pada lupa. Karena lupa yang nggak ngapain, kagak ngamalin karena lupa, biasa-biasa aja begitu. Kita mesti ingat ya, dan disuruh banyak bersedekah di bulan surah ini. Kalau kita kemarin udah sedekah, kita tingkatkan lagi. Begitu semuanya ibadah kita tingkatkan, kita tambahin lagi dan tambahin lagi, agar kita menjadi orang bahagia dunia akhirat, husnul khatimah. Lalu setelah surah masuk bulan Safar. Bulan Safar masuk bulan apa lagi? Bulan Maulud. Itu intinya. Kita udah dikit lagi bulan apa? Bulan Maulud Rabiul Awal. Kita biasa punya wirid, setiap tahun ngadain acara apa? Acara Maulid. Paham dah semua ya? Jadi mulai ke depan kita siap-siap untuk kita ngumpulin dana dikit-dikit. Dikit-dikit apa banyak-banyak? Banyak-banyak. Mau banyak-banyak? Dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak ya. Masih lama waktunya, masih 2 bulan kurang lebih ya. Kita nyicil dikit-dikit. Karena kalau kita nyicil dikit-dikit ya lama-lama apa? Lama-lama banyak. Seperti itu. Jadi seperti itu. Selain kita menambahkan semangat beda, karena kita sudah masuk tahun baru Islam sekarang 1444 Hijriyah. Jadi kita mesti ingat itu. Kita mesti renungkan diri kita. Mana banyak amal baik kita yang udah, amal yang akan datang itu kita mesti tingkatkan. Kalau kemarin banyakkan amal baik kita tingkatkan lagi. Kalau kemarin banyak kesalahan dan dosa kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu namanya disuruh hitung-hitung diri kita. Artinya ngitung diri begitu maksudnya. Udah berapa banyak amal baik dan amal jahat kita. Kalau udah banyak amal jahat, alhamdulillah kita bersyukur, dan terus kita tingkatkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rasanya banyak dosa kita kemarin-kemarin, kita taubat kembali kepada siapa? Itu namanya menghitung apa? Menghitung-hitung diri kita. Yang mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan. Ini masih Tuhan berikan kesempatan kita ingat, kita syukur masih kita bisa beribadah, karena masih diberikan apa? Kesempatan, masih ada modal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itulah umur kita. Umur ini sebagai modal utama kita. Kalau kita bisa gunakan umur, maka dia akan beruntung.
Jadi kita ingat umur itu adalah sebagai modal utama yang bisa meraih segala macam kebaikan, terutama kebaikan nanti di mana? Di akhirat, dengan cara kita tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan kebaikan kita kepada Allah dan kepada sesama, agar kita menjadi orang yang senantiasa mendapat keuntungan dunia akhirat. Jadi seperti itu. Jadi mulai yang minggu-minggu yang akan datang kita sudah bersiap-siap untuk ngumpulin dana sedikit-sedikit untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk ibadah. Ala hadiniya al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim ya hayy ya qayyum. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa razuqna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Adhan.